Shalom, selamat pagi sahabat GCC yang diurapi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan katakan, Roh Tuhan ada padaku sebab Ia telah mengurapi aku. Hari yang baik dan diberkati oleh Tuhan, kemarin kita sudah menikmati perayaan Pentakosta sekaligus memperingati 10 hari pencurahan Roh Kudus, dan Roh Kudus sudah dicurahkan bagi kita semua. Waktu kemarin saya membagikan firman Tuhan di pelayanan di hari Minggu, ibadah raya, saudara. Satu kata yang Tuhan katakan bahwa, satu kalimat, Roh Tuhan ada pada kita. Kita bukan lagi orang-orang yang hanya sekedar menantikan Roh Kudus itu akan dicurahkan. Tapi Roh Kudus itu sudah dicurahkan. Dan bagi saudara yang sudah mengalami kelahiran baru, Roh Kudus itu sudah kita terima. Dan sebagai pribadi yang sudah menerima Roh Kudus, Roh Tuhan ada padaku, Roh Tuhan ada padamu, sebab Ia telah mengurapi kamu. Kamu bukan orang yang biasa-biasa, tapi engkau adalah tulang-tulang kering yang dulu mati, yang dulu tidak memiliki urat-urat dan daging, tapi sekarang hidup oleh karena Roh Tuhan. Dan jikalau Roh Tuhan ada padamu, engkau adalah orang yang diurapi, dan engkau adalah lebih daripada pemenang. Pemenang-pemenang kekasih Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk menikmati sabda firman Tuhan kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa Kekal Raja Damai dalam kehidupan kami semuanya. Tuhan memberkati kehidupan kami pagi hari ini. Kami mau menikmati sabda firman Tuhan. Berbicaralah ya Roh Kudus, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan kami bersyukur. Haleluya. Saudara yang diberkati, saudara yang diurapi, saya merasakan kuasa Tuhan yang begitu nyata pada pagi hari ini. Setiap orang yang menanti-nantikan janji Bapa, tinggal di loteng Yerusalem dan menantikan janji Tuhan, yang setia dan tidak bosan untuk duduk sehati sepikir bersama dengan saudara seiman, saudara lah akan menerima berkat-berkat yang spesial daripada Tuhan. Pagi hari ini kita akan melanjutkan firman Tuhan, membaca 5 pasal per hari dari kitab Zakaria, pasal yang ke-10 hingga pasal yang ke-14. Makna dari nama Zakaria adalah The Lord remembers, Tuhan mengingat. Saudaraku, Tuhan mengingat Yahudi, Tuhan mengingat bangsa yang dipilihnya, Tuhan mengingat juga bangsa yang Dia kasihi. Di luar bangsa Yahudi yaitu engkau dan saya, yang dicangkokkan di dalam pokok anggur yang benar, saudaraku. Hari ini kebenaran firman Tuhan kembali dibentangkan lewat kitab Zakaria. Ada begitu banyak nubuatan-nubuatan yang menuju pada penggenapan lahirnya Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat seluruh umat manusia. Bahkan tentang akhir zaman ada banyak penyingkapan-penyingkapan lewat kitab Zakaria. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Zakaria 13 ayat yang pertama dan yang kedua dikatakan, pada waktu itu akan terbuka suatu sumber bagi keluarga Daud dan bagi penduduk Yerusalem untuk membasuh dosa dan kecemaran. Saudaraku yang diurapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, janji firman Tuhan di dalam kitab Zakaria, ada akan terbuka suatu sumber bagi keluarga Daud dan bagi penduduk Yerusalem untuk membasuh dosa dan kecemaran. Saudaraku, janji firman Tuhan di dalam Yehezkiel 47, dari bait suci akan mengalir air sungai. Sungai yang mulai dari telapak kaki sampai pergelangan kaki, sampai selutut, ke pinggang, kemudian menenggelamkan. Saudara, berbicara tentang Roh Tuhan. Roh Tuhan, jikalau Dia ada di tengah-tengah kehidupan kita, Ia adalah suatu sumber kehidupan bagi keluarga Daud. Artinya Daud dan keturunannya, Daud dan turunannya, Daud dan kerajaan Yehuda, Daud dengan singa dari suku Yehuda, Yesus Kristus yang sudah ditentukan untuk berkemenangan. Dan bagi penduduk Yerusalem untuk membasuh dosa dan kecemaran. Suatu sumber yang dibukakan bagi keturunan Daud
bagi singa dari suku Yehuda yang berkemenangan, yaitu urapan Roh Kudus. Masih ingat saudara di dalam Sakaria 4 ayat 6? Bukan keperkasaan, bukan kekuatan, melainkan Rohku, firman Tuhan semesta alam. The message about the Holy Spirit merupakan sebuah message yang penuh dengan kuasa. Bahwa akan ada satu kuasa, suatu sumber kehidupan bagi keluarga Daud, bagi suku Yehuda, bagi singa dari suku Yehuda yang berkemenangan. Ada satu sumber kemenangan, yaitu di dalam Roh Tuhan. Bagi penduduk Yerusalem untuk membasuh dosa dan kecemaran. Sebab Roh Tuhan ada di tengah-tengah kita, bukan sekedar melakukan kuasa untuk menyembuhkan, kuasa untuk menolong kita, melainkan juga sebuah kuasa untuk menyucikan dan menguduskan. Sebuah kuasa untuk membasuh dosa dan kecemaran. Bukankah ini merupakan satu message yang luar biasa, perkasa dan ajaib, karena tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang berkuasa untuk mengampuni dosa. Jangankan mengampuni, saudara. Jangankan mengampuni, saudara. Kuasa Roh Kudus mampu untuk membasuh dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, persoalan yang paling penting di dunia ini adalah manusia tidak bisa menghapuskan kesalahan. Manusia tidak dapat menghapuskan pelanggaran. Tetapi persoalan ini selesai oleh karena singa dari suku Yehuda yang telah menang. Dan juga ada satu sumber yang mengalir bagi kita semua orang-orang yang percaya, yaitu kuasa Roh Kudus yang sanggup untuk membasuh dosa dan kecemaran. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam, aku akan melenyapkan nama-nama berhala dari negeri itu, sehingga orang tidak menyebutnya lagi. Juga para nabi dan roh najis akan kusingkirkan dari negeri itu. Saudaraku, ketika Roh Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan kita, persoalan dosa, persoalan kecemaran itu selesai. Dan saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bahkan berhala-berhala dari negeri itu, orang tidak dapat menyebutnya kembali. Juga para nabi dan roh najis akan kusingkirkan dari negeri itu. Saudara, persoalan yang penting di atas muka bumi ini adalah persoalan dosa dan kecemaran. Namun hal yang kedua daripada itu, yaitu persoalan berhala. Dan hal yang ketiga daripada itu adalah persoalan nabi-nabi, pembicara-pembicara, penyambung lidah yang harusnya menjadi penyambung lidah Tuhan, menjadi penyambung lidah kebohongan. Saudara, penting pada akhir zaman ini kita dapat membedakan mana message yang daripada Tuhan dan mana message yang di luar daripada Tuhan. Ada begitu banyak message yang di luar Tuhan. Ketika mengatasnamakan kekuasaan dan kedaulatan, kemahakuasaan daripada Tuhan. Saudara, ketika itu menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Pada hari-hari ini ada berhala-berhala dan ada nabi-nabi palsu. Dan ada nabi-nabi yang berbicara atas nama kebenaran. Tetapi sesungguhnya bukan kebenaran. Pada hari-hari ini ada begitu banyak nabi-nabi modern yang palsu. Ada begitu banyak profesai-profesai yang palsu. Profesai yang palsu adalah segala sesuatu yang meramalkan tentang hari depan yang tidak bersumber kepada Alkitab. Hari depan itu diramalkan dengan sesuatu pola-pola krisis yang membuat manusia menjadi gentar, manusia menjadi takut, kemudian meninggalkan Tuhan. Saudaraku, hari-hari yang terakhir ini ada begitu banyak nubuatan-nubuatan yang palsu, saudara. Ada begitu banyak ramalan-ramalan yang palsu yang kemudian berpusat kepada manusia dan tidak berpusat. Pada hari-hari yang terakhir Tuhan akan menyatakannya. Dan saya mau katakan bahwa para nabi dan roh najis akan kusingkirkan dari negeri itu. Oleh apa, saudara? Oleh Rohnya yang kudus. Pada pagi hari ini, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sementara menyingkirkan berhala-berhala modern. Berhala modern dalam kehidupan ini ada begitu banyak, saudara. Flexing terjadi di mana-mana. Orang mengutamakan, saudara, untuk pamer, promotif segala sesuatu dengan hal-hal yang luar biasa, yang menonjolkan kemewahan, yang menonjolkan teknologi yang begitu
superpower, ya, negara adidaya di mana-mana mempromosikan hal-hal yang berhala-berhala modern, saudara. Tapi hari-hari yang terakhir dikatakan, Tuhan akan menyingkirkan berhala-berhala, para nabi-nabi palsu, para nabi-nabi bohong, dan roh najis akan disingkirkan dari negeri itu. Tuhan sendiri yang mengatakannya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan kita terjebak dengan modernisasi. Saudara, ada begitu banyak berhala-berhala modern yang pada hari-hari terakhir itu yang akan membuat manusia kehilangan iman di akhir zaman. Manusia begitu memberhalakan teknologi, manusia begitu memberhalakan begitu banyak keluaran-keluaran yang terbaru, ya saudara. Begitu banyak elektronik, juga ciptaan-ciptaan manusia. Dan ada satu berita yang mengabarkan bahwa di waktu yang akan datang, ada banyak pekerjaan-pekerjaan manusia yang akan digantikan dengan robot AI, saudara. Robot AI, ya. Robot AI. Saudara, ada banyak teknologi yang akan menggantikan peranan manusia. Ada banyak teknologi yang menggantikan kesanggupan manusia. Teknologi-teknologi ini sebenarnya mengadopsi cara manusia berpikir, cara manusia memerintah, cara manusia memanajemen, cara manusia dengan logikanya. Tetapi logika manusia ini kemudian diplagiat dengan sebuah teknologi-teknologi terbaru. Dan teknologi terbaru ini kemudian menggantikan fungsi-fungsi manusia pada umumnya. Bahkan dikatakan bahwa pegawai-pegawai negeri itu akan mulai tersingkir, saudara. Akan digantikan dengan sistem, akan digantikan dengan robotik, akan digantikan dengan metode pekerjaan dengan semakin berkurangnya tenaga manusia. Nah, saudaraku yang diberkati, semuanya ini sudah tersirat di dalam Alkitab bahwa pada hari-hari terakhir, ya, akan ada berhala-berhala. Dan berhala-berhala modern itu sudah terjadi di tengah-tengah kita pada hari-hari ini. Saudara yang diberkati, teknologi itu baik kalau kita manfaatkan untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi ada saatnya di mana kemudian teknologi yang diadopsi dari pola pikir manusia, yang diadopsi dari pengetahuan, yang diadopsi dari filsafat-filsafat yang justru mereka kutip dari Alkitab, ya, kemudian berhala-berhala itu mulai menggantikan posisi manusia. Makanya pada akhir zaman, saudara, bilangan itu adalah bilangan manusia. Mereka mengadopsi cara-cara berpikir manusia dan kemudian mesin menggantikannya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, namun Tuhan berkata, pada waktu itu demikianlah firman Tuhan semesta alam, aku akan melenyapkan nama-nama berhala dari negeri itu, sehingga orang tidak menyebutkannya lagi. Juga para nabi dan roh najis akan kusingkirkan dari negeri itu. Saudara, para nabi dan roh najis. Para nabi sebenarnya sejak awal Tuhan memanggil hamba-hambanya untuk berbicara atas nama Tuhan. Tetapi sekali lagi dunia memplagiat para nabi. Mereka mencuri sebanyak-banyaknya orang pilihan Tuhan untuk mereka pakai menjadi alatnya. Makanya ada begitu banyak, saudara, hamba-hamba Tuhan yang jatuh. Begitu mereka menyimpang dari Alkitab, segala macam pemberhalaan, penyimpangan terjadi. Dan para nabi-nabi bukan menjadi nabi yang menyuarakan suara Tuhan, tetapi mengabarkan kabar-kabar bohong, kabar-kabar hoaks, mengabarkan ketakutan. Bukan saja mengabarkan ketakutan, menyebarkan kabar baik yang sebetulnya tidak diperintahkan oleh Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan katakan, jikalau seorang nabi menyampaikan sesuatu dan sesuatu itu tidak terjadi, maka jangan segan terhadap dia, sebab dia adalah nabi palsu. Pada hari-hari yang terakhir, saudara, nabi palsu itu ada di mana-mana. Jikalau kita mengikuti perkembangan zaman, saudara tinggal buka channel YouTube. Saudara tinggal buka googling. Saudara tinggal buka di sosial media. Begitu banyak penyimpangan terjadi. Bahkan tidak segan orang berbicara atas nama Tuhan. Bahkan tidak segan orang berbicara atas nama agama. Dan agama itu ada agama yang dibuat dari diri sendiri. Ada agama yang saintifik, ada agama yang berpusat kepada nature,
kepada natur alam ini, saudara. Ada begitu banyak orang-orang yang menyebut dirinya nabi, yang berbicara atas nama Tuhan, tapi Tuhan mereka, Tuhan yang mereka sembah, ya Tuhan dalam bentuk ilmu pengetahuan, akan makin banyak keanehan di dunia ini. Dan saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, segala sesuatu kalau tidak kembali ke Alkitab, tidak back to the Bible, bahkan saudara pernikahan-pernikahan zaman sekarang, ada orang yang menikah, bukan lagi menikahi lawan jenis. Mereka menikahi sesama jenis. Bukan cuma sekedar itu. Ada orang yang menikahi benda mati. Ada orang yang menikahi boneka. Ada orang yang menikahi jembatan. Itu ada, saudara. Saudara tinggal Google di berita dan cari. Berhala-berhala akhir zaman. Semakin ke sini, semakin membahayakan. Semakin tidak masuk akal. Dan saudara, Alkitab sudah memprediksikan segala sesuatu. Makanya segala sesuatu kalau kita nggak kembali ke Alkitab, roh najis, saudara, makin ke sini, makin luar biasa. Makanya saudara, kalau tidak peka dengan keadaan akhir zaman, saudara, roh najis makin ke sini itu makin luar biasa. Saudara, kita tidak bisa mengungkapkan lewat tayangan video pada pagi hari ini, saudara, betapa banyaknya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi seperti yang dicatat di dalam Roma 1. Manusia-manusia yang melakukan, saudara, tindakan-tindakan yang mohon maaf, kenajisan yang sudah tidak masuk akal, sudah tidak manusiawi. Pada hari-hari yang terakhir, ingat bahwa Roh Kudus akan menyingkirkan segala macam dosa, kecemaran, hawa nafsu. Nah, saudara yang diberkati, roh najis itu menyusup di berbagai macam lini. Roh najis menyusup di segala macam area, saudara. Bukan cuma sekedar di tempat-tempat umum, bukan sekedar di tempat-tempat yang maksiat, saudara. Sekarang roh najis itu masuk di zona-zona keagamaan. Bukan saja sekedar di zona kekristenan, tapi di agama-agama di luar lain sana, saudara. Dan mengerikan apa yang terjadi. Jadi saudara, ketika di hari-hari terakhir, firman Tuhan semakin disingkapkan. Tapi roh najis itu ada di mana-mana. Dan saudara, jangan kita kaget pada hari-hari yang terakhir kalau kita melihat, banyak berjatuhan, bergelimpangan. Bahkan firman Tuhan katakan sepertiga ekor naga, ya. Di ujung ekor naga itu ada, minta maaf, ada kenajisan di sana. Dia berusaha menarik sebanyak orang mungkin itu untuk jatuh di dalam kenajisan. Dan bumi, di sepertiga bumi ini, saudara, sudah mengalami yang namanya kenajisan. Dan Tuhan tidak berkenan. Pada hari-hari terakhir, saudara akan melihat bahwa kita akan sangat membutuhkan suatu sumber bagi keluarga Daud, bagi penduduk Yerusalem untuk membasuh dosa dan kecemaran. Pada hari-hari terakhir, saudara, jangan lengah. Jaga keluargamu, jaga suamimu, jaga anak-anakmu. Saudara, kalau saudara punya anak-anak masih remaja, mulai dari kecil, saudara, ajarkan dia tentang kebenaran. Ada dosa, kecemaran, roh kenajisan di sekitar kita. Penyembahan-penyembahan berhala, ya, lewat permainan game online. Bayangkan, saudara, orang ada di dalam gereja masih bermain game online, saudara. Bagaimana mungkin? Bagaimana berhala-berhala modern ini begitu banyak menyusup di dalam segala lini. Saudara, bahkan anak-anak muda, anak-anak kecil itu mengalami kecemaran melalui game, saudara. Saya pernah melihat anak saya main game. Di sini sudah disusupi dengan kenajisan. Bayangkan anak masih kecil, gamenya sudah seperti itu. Saudara, tidak terbayangkan bagaimana iblis berusaha menyusupkan roh kenajisan di mana-mana. Makanya saudara, hati-hati pergaulan anak-anakmu. Waspadai, doakan mereka. Jangan biarkan mereka masuk di dalam pergaulan-pergaulan yang buruk. Pada hari-hari terakhir saya mau katakan kita butuh roh Tuhan. Dan Tuhan akan menyingkirkan segala macam berhala, segala macam nabi-nabi bohong, nabi-nabi palsu, dan roh najis. Ingat, waspada, itu ada di sekitar kita. Karena sumber dari segala sumber permasalahan itu adalah dosa. Dan ketika anak-anak kita masuk di dalam kejatuhan dosa kenajisan, mereka hampir sebagian besar 90% anak-anak yang sudah jatuh di dalam kenajisan dari masa kecil, seumur hidup mereka hancur jika tidak menemukan Tuhan. Makanya pada hari-hari terakhir, saudara, saya mau mengingatkan, kitab Zakaria sudah mengingatkan satu sumber yang benar.
akan menguduskan kita dari segala macam kenajisan. Pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, berhala, para nabi pembohong, nabi palsu, dan roh kenajisan akan disingkirkan. Itu janji Tuhan. Makanya saudara, hari-hari ini belajar firman Tuhan, bahwa Tuhan berkuasa untuk menyingkirkan. Makanya kita harus sepakat, kita harus satu roh, kita harus bekerja dengan Tuhan, supaya keluarga kita diselamatkan. Kalau kita melihat akar permasalahan dari rumah tangga itu kebanyakan saudara itu kenajisan. Akar permasalahan dari anak-anak kecil ketika dia mulai tumbuh dewasa, ada anak-anak yang susah dibilangin, ada anak-anak remaja ketika dia bertumbuh saudara, ketika dia bertumbuh orang tuanya sudah sulit untuk bilang. Kenapa? Anak ini udah cemar, roh najis sudah kena dengan dia. Kenajisan di dalam cara dia berpikir, dia bermain game online itu udah merasuki dia, kabar-kabar bohong di berita-berita media udah merasuki dia, dan hari-hari terkini saudara, hari-hari terakhir, anak-anak itu begitu mudah jatuh di dalam kenajisan. Mari saudara, selamatkan generasimu. Berhala-berhala dan nabi pembohong, orang-orang yang mengatasnamakan agama, tapi tidak membawa anak-anak kita, generasi kita di dalam takut akan Tuhan, itu akan disingkirkan. Kita percaya di dalam nama Tuhan. Firman Tuhan di dalam kitab Sakaria pasal 10 hingga ayat pasal 14 berkata di dalam ayat 1 dan 2 bahwa hanya Tuhanlah pemberi hujan, hujan berkat, hujan di akhir musim, hujan di awal musim, Tuhanlah Tuhan yang memberikan hujan berkat. Pasal 10 ayat 3 hingga pasal 11, pembebasan Israel dari kuasa-kuasa asing. Dan dua macam gembala, ada tongkat kemurahan dan juga ada tongkat ikatan. Kedua-duanya saudara, Tuhan uji segala sesuatu untuk menggiring domba-dombanya. Dan saudara, Tuhan mencari gembala yang baik melalui Tuhan Yesus Kristus. Ya, amin. Pembebasan dan pembaharuan Yerusalem di pasal 12. Ratapan atas dia yang tertikam berbicara tentang penebusan melalui kematian Tuhan Yesus Kristus. Lalu penyingkiran berhala dan nabi palsu. Pedang menimpa dan akan muncul umat baru yang diberkati Tuhan. Kemenangan terakhir, Tuhan menjadi raja di Yerusalem. Firman Tuhan berkata, "In that day there shall be a fountain open to the house of David and to the inhabitants of Jerusalem for sins and for uncleanness." Saudaraku, pada waktu itu akan terbuka suatu sumber bagi keluarga Daud dan bagi penduduk Yerusalem untuk membasuh dosa dan kecemaran. Pada waktu itu demikian firman Tuhan semesta alam, aku akan melenyapkan nama berhala-berhala dari negeri itu sehingga orang tidak menyebutkannya lagi. Juga para nabi dan roh najis akan kusingkirkan dari negeri itu. Saudaraku, pada waktu itu nabi-nabi palsu itu akan disingkapkan selubung mereka. Pada waktu itu mereka akan merasa malu karena penglihatannya sebagai nabi, dan tidak ada lagi dari mereka yang mengenakan jubah berbulu untuk berbohong. Masing-masing itu akan merasa malu dan mereka tidak akan mengakui kalau mereka nabi. Dan mereka akan berkata, bekas luka yang ada padaku, itu kudapat dari rumah sahabatku. Karena mereka malu, mereka sebagai penyambung lidah Tuhan. Penyambung lidah palsu. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib denganku, demikianlah firman Tuhan. Bunuhlah gembala sehingga domba-domba tercerai-berai, aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Maka di seluruh negeri demikianlah firman Tuhan, 2/3 daripadanya akan dilenyapkan mati binasa, tetapi 1/3 daripadanya akan tinggal hidup. Aku akan menaruh yang 1/3 itu di dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada waktu itu akan terbuka suatu sumber bagi keluarga Daud, dan roh Tuhan, roh kudus akan tercurah bagi suku Yehuda dan bagi penduduk Yerusalem. Maka Tuhan akan menyingkirkan berhala, para nabi dan roh najis. Tuhan akan menyingkirkan para nabi yang berbohong, ya. Tidak ada lagi dari mereka yang mengenakan jubah berbulu untuk berbohong, karena didapati nabi-nabi yang menyampaikan kabar-kabar bohong. Itu semua akan disingkirkan. Pada hari-hari terakhir saudara akan melihat begitu banyak orang yang menyimpangkan kebenaran. Namun satu hal, Tuhan akan menghanguskan 2/3 daripadanya dan dilenyapkan mati binasa. Tapi 1/3 daripadanya akan tinggal hidup.
Nah, sepertiga yang sisa ini, saudara, mereka akan dimurnikan seperti orang memurnikan perak dan menguji mereka seperti orang menguji emas. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang tidak mau masuk di dalam pemurnian, hamba-hamba Tuhan yang tidak mau masuk di dalam pemurnian, merekalah orang-orang yang akan menjadi penyambung-penyambung lidah palsu. Merekalah yang akan menyampaikan kabar-kabar bohong. Firman Tuhan berkata, di dalam Ayub 23 ayat 10, karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Orang-orang yang mau diuji, orang-orang yang mau masuk di dalam dapur uji kesengsaraan di dalam Tuhan, mereka akan timbul seperti emas. Tapi orang-orang yang tidak mau diuji, orang-orang yang tidak mau dibentuk, orang-orang yang tidak mau diproses seperti emas, mereka akan masuk di dalam kebinasaan. 2/3 umat Tuhan akan mati binasa. Sepertiganya akan tinggal hidup. Siapakah orang-orang yang sepertiga itu? Orang-orang yang mau dimurnikan. Orang-orang yang mau diuji. Saudaraku, jangan salah. Hamba Tuhan, hamba-hamba Tuhan, sekarang aja saling proses. Saling menuduh satu dengan yang lain. Yang gereja satu dengan gereja yang lain saling menuduh. Apakah itu menjadi satu pertanda bahwa gereja tidak dapat dipercaya? Bukan seperti itu, saudara. Tetapi di gereja Tuhan, 2/3 diantaranya akan disingkirkan. Dan sepertiga yang tinggal bertahan, orang-orang yang diizinkan hidupnya mau diuji dan berkemenangan, mereka lah yang akan timbul seperti emas. Aku tahu penebusku hidup, firman Tuhan katakan. Dan firman Tuhan katakan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Saudara, gereja Tuhan yang akan muncul seperti emas adalah gereja Tuhan yang mau mengizinkan tangan Tuhan, mengizinkan memproses kehidupannya, menguji kehidupannya. Firman Tuhan berkata, pada hari-hari terakhir, para berhala, para nabi palsu, dan juga roh kenajisan itu akan menyerang semua orang di seluruh muka bumi ini. Makanya ketika roh pemberhalaan modern itu datang, ketika roh kenajisan itu datang menyerang di segala macam lini, makanya banyak hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang jatuh dalam dosa perselingkuhan, kenajisan, percabulan, hawa nafsu, kecemaran. Saudara, terjadi di mana-mana karena ketiga roh ini, berhala, nabi palsu, roh najis itu menyerang di mana-mana. Dan saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, 2/3 itu pasti binasa. 2/3 adalah orang-orang yang tidak mau dimurnikan. Makanya saudara peka, kalau saudara punya komunitas terdiri dari orang-orang yang mau enak, mau nyaman, tidak mau dimurnikan, so pasti mereka akan masuk di dalam pencobaan. Kalau enggak pemberhalaan, menjadi penyebar berita hoax, penyebar berita palsu, dan tercengkram roh najis. Tapi orang-orang yang mau dimurnikan, mereka akan menang atas ketiga dosa yang besar ini, saudara. Gereja Tuhan sedang digoncangkan. Ya, kenapa para nabi itu begitu banyak digoncangkan? Karena nabi adalah orang-orang yang mendapatkan pesan langsung daripada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan, percayalah kepada nabi-nabinya, maka engkau akan berhasil. Ada banyak orang percaya kepada para nabi dan berharap mereka akan berhasil. Dan ada banyak orang yang kemudian menjadi nabi palsu karena begitu banyak dicari oleh orang. Nabi-nabi ini dicari oleh orang-orang. Mereka adalah orang-orang yang mau didengarkan nasihatnya. Tapi kemudian mereka menyesatkan begitu banyak orang. Saudara, jangan salah. Berhala, para nabi-nabi palsu, dan roh kenajisan adalah serangan terhebat di akhir zaman. Itu sebabnya, saudara, kita butuh suatu sumber air kehidupan supaya kita murni, supaya kita dikuduskan, supaya kita menang dari ujian, supaya kita menang dari pencobaan, supaya kita berkemenangan di dalam segala hal. Saudaraku, kalau kita bisa menang dengan ketiga persoalan besar ini di dalam gereja Tuhan, orang-orang percaya yang murni akan menjadi orang-orang yang memerintah bersama-sama dengan Kristus. I will bring the 1/3 through the fire, will refine them as silver is refined.
and test them as gold is tested. They will call on my name and I will answer them. I will say, this is my people. And each one will say, the eternal God is my God. Tuhan akan membawa sepertiga di dalam pengujian oleh api. Dimurnikan seperti memurnikan perak. Diuji seperti emas diuji. They will call on my name. Mereka akan memanggil nama Tuhan. Dan Tuhan akan menjawab mereka. Engkaulah umatku. Dan semua mereka akan menjawab, Allah yang kekal itu adalah Allah. Amin, saudaraku yang diberkati. Orang-orang yang masuk di dalam pemurnian, yang menang atas berhala, yang menang atas nabi-nabi palsu, yang menang atas roh kenajisan, merekalah orang-orang yang disebut umatnya Tuhan. Dan Tuhan yang kekal akan menjadi Allah mereka. Saudaraku, pastikan engkau menang atas roh kenajisan. Engkau menang atas segala gangguan apapun di dalam kehidupanmu. Jangan terjebak dengan berhala-berhala modern. Satu saat nanti, di firman Tuhan dikatakan, Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi ini. Firman Tuhan di dalam Zakaria 14. Sesungguhnya akan datang hari yang ditetapkan Tuhan, maka jarahan yang dirampas daripadamu akan dibagi-bagi di tengah-tengahmu. Aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem. Kota itu akan direbut, rumah-rumah akan dirampoki, dan perempuan-perempuan akan ditiduri. Setengah dari penduduk kota itu harus pergi ke dalam pembuangan. Tetapi selebihnya dari bangsa itu tidak akan dilenyapkan dari kota itu. Kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu. Seperti ia berperang pada hari pertempuran. Pada waktu itu, kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat sehingga menjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Saudara, janji firman Tuhan bahwa Tuhan akan menginjakan kakinya di atas Bukit Zaitun pada kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan datang menjemput saudara dan saya. Maka tertutuplah lembah gunung-gunungku, sebab lembah di gunung itu akan menyentuh sisinya. Dan kamu akan melarikan diri seperti kamu pernah melarikan diri oleh karena gempa bumi pada zaman Uzia, Raja Yehuda. Lalu Tuhan Allahku akan datang dan semua orang kudus bersama-sama dengan dia. Maka pada waktu itu tidak akan ada lagi udara dingin atau keadaan beku. Tapi akan ada satu hari. Hari itu diketahui oleh Tuhan. Dengan tidak ada pergantian siang dan malam pun menjadi siang. Pada waktu itu akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem. Setengahnya mengalir ke laut timur dan setengah lagi mengalir ke laut barat. Hal itu terus berlangsung pada musim panas dan dalam musim dingin. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Saudara, di dalam kitab Zakaria dijanjikan bahwa Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu dia akan menjejakkan kakinya di atas Bukit Zaitun. Dan Bukit Zaitun itu akan terbelah dua. Saudara, akan datang waktunya hari Tuhan yang dahsyat itu, saudara. Dan hari itu, ingat, hari itu hanya diketahui oleh Tuhan. Saudara, kalau kita buka di dalam Kisah Rasul 1, tadi saya membawakan tentang pencurahan Roh Kudus di dalam Kisah Rasul 1, firman Tuhan katakan di dalam ayat yang ke-6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Sekali lagi saudara, kalau soal waktu, Tuhan tidak mau memberitahukan waktunya. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Sebab orang yang kalau dia mengetahui masa dan waktunya, saudara, kita akan menjadi orang yang menunda-nunda untuk taat. Kita mau menunda untuk taat karena kita pikir, kan waktunya masih lama. Tuhan datang masih lama. Makanya di dalam Kisah Rasul 1 ayat 6 dikatakan, jangan bertanya masa dan waktunya, engkau tidak perlu tahu itu. Karena kalau kita sibuk mengukur dengan waktu, hari Tuhan itu datang seperti pencuri. Dia tidak tahu kapan dia mau datang. Yang penting bagi kita, jangan tinggalkan Yerusalem, nantikanlah Tuhan, nantikanlah pencurahan Roh Kudus. Dan di dalam kitab Zakaria pasal 4, akan ada satu hari. Hari itu diketahui oleh Tuhan. Bahkan
Kita pun nggak perlu tahu, Tuhan Yesus pun nggak akan tahu hari yang ditentukan oleh Bapa di surga. Makanya saudara, kita nggak perlu tahu kapan waktu dan masanya. Tugas kita adalah menanti-nantikan Tuhan. Jangan tinggalkan Yerusalem, jangan tinggalkan Bethlehem. Tinggallah dengan Tuhan, nantikanlah waktunya Dia akan menjadi Raja atas seluruh bumi. Hari-hari ini, orang yang konsisten dengan Tuhan tidak perlu tahu kapan Tuhan mau datang. Kalau orang mau konsisten dengan Tuhan, setia saja dengan Tuhan. Karena kalau kita mengukur Tuhan kapan dia mau datang, akhirnya kita memilih untuk ya udahlah Tuhan kan belum datang. Saya akan coba santai dulu. Nah, ketika kita santai di situ kita buka celah, iblis menangkap. Kemudian pada akhirnya kita tidak lagi pernah menantikan Tuhan menjadi raja atas seluruh bumi dan kita akan binasa. Saudaraku, pada hari-hari terakhir, giatlah selalu bersama dengan Tuhan. Nantikanlah Dia. Dia akan menjadi raja. Hanya engkau tidak perlu tahu kapan waktu dan masanya akan datang. Yang penting bagi kita, yang pertama, berilah dirimu dikuduskan dari segala macam kenajisan. Karena saudaraku, berhala-berhala, para nabi-nabi palsu, kenajisan itu akan menyerang gereja di akhir zaman. Makanya firman Tuhan katakan, berilah dirimu dikuduskan. Oleh apa? Terima Roh Kudus. Roh Tuhan ada pada kita. Pencurahan Roh Kudus dicurahkan bagi kita. Supaya oleh Rohnya yang kudus, kita akan mengalami pentahiran. Dan saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, supaya kita dapat siap menjelang kedatangan hari Tuhan yang mendekat. Ketika Dia berjejak di Bukit Zaitun, bumi akan terbelah. Bukit Zaitun itu akan terbelah dari timur ke barat. Maka saudara, kamu akan melarikan diri. Oleh karena gempa seperti pada zaman Uzia, Raja Yehuda, Tuhan Allahku akan datang dan semua orang kudus bersama-sama dengan Dia. Saudara, kalau kita tidak terbiasa kudus di bumi, jangan mimpi kita bisa kudus di surga. Kalau kita tidak terbiasa dikuduskan di bumi ini oleh pencurahan Roh Kudusnya yang mentahirkan kita hari demi hari, jangan mimpi kita akan termasuk di dalam bilangan orang-orang kudus. Ketika datang hari yang begitu luar biasa itu, saudara, engkau bukan masuk dalam orang-orang yang masuk dalam passing grade, engkau akan tersingkir. Dan pada hari itu, ketika hari itu datang, hari yang rahasia itu datang, engkau dan saya akan begitu menyesal bahwa Dia sungguh datang sebagai Raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu nama Tuhanlah satu-satunya. Saya mengajak pada pagi hari ini saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masih punya kesempatan. Jangan mimpi untuk dikuduskan di kerajaan surganya yang kekal. Kalau pada hari ini kita tidak memberi diri dikuduskan dari roh najis. Ingat, roh najis itu masuk menyusup di dalam berbagai macam hal. Tayangan televisi, sosial media, ya, ada begitu banyak FYP yang muncul baik di TikTok, FYP di YouTube, FYP yang menggoda untuk kita buka ini, kita klik ini. Roh najis itu masuk, saudara. Roh najis ini adalah roh yang mentargetkan 2/3 dari bumi ini akan binasa. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari-hari terakhir, kalau saudara tidak hidup dalam kekudusan, di bumi ini aja engkau sudah menerima Roh Kudus, engkau tidak bisa hidup kudus dan benar. Bagaimana mungkin engkau akan menjadi bilangan orang-orang yang kudus, yang berdiri bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus sebagai Raja yang akan memerintah bersama dengan kuasanya yang dahsyat, saudara. Tidak pernah dikatakan bahwa kalau engkau sudah percaya Yesus, tetaplah tinggal dalam dosa, nanti satu saat nanti ketika engkau masuk ke surga engkau akan dikuduskan. Tidak seperti itu. Firman Tuhan katakan, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan gentar. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi di bumi ini kita menerima pencurahan sumber air kehidupan untuk menguduskan kita dari segala macam kenajisan. That's it. Tidak ada lainnya selain hari itu. Makanya saudara, saya mengajak kita pada hari-hari terakhir, berilah dirimu dikuduskan, berilah dirimu ditahirkan, berilah dirimu menjadi 1/3 bagian orang di muka bumi ini yang memberi diri untuk diuji, ditahirkan, dan dikuduskan. Tuhan memberkati kita semuanya, dan biarlah kita menikmati saat dimana Raja atas seluruh bumi dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kita, dan kita didapati sebagai orang yang berkemenangan.
Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, roh kenajisan, penyembahan berhala modern, nabi-nabi palsu yang menyesatkan sebanyak mungkin orang, itu ada di mana-mana. Kegoncangan ini terjadi di tengah-tengah iman percaya. Orang-orang yang ada di dalam Engkau pun digoncangkan. Namun kami berdoa, kami meletakkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami mau menjadi orang-orang yang dikuduskan. Tuhan mempersiapkan kami menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan. Kudus dan tidak bercacat celah. Iblis menipu kami dengan berkata, kamu tidak bisa hidup kudus. Kamu tidak bisa hidup benar. Orang yang tidak mau memberi dirinya diuji, disucikan, dimurnikan, mereka akan binasa. Masuk dalam bilangan 2/3 orang yang akan binasa. Kami berdoa Tuhan Yesus, kami mau menjadi orang-orang yang dimurnikan, disucikan. Tidak ada yang mustahil. Kami dapat hidup kudus benar di hadapan Tuhan. Karena roh Tuhan ada pada kami. Bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena perbuatan kami. Tapi karena roh Tuhan. Ada begitu banyak masalah yang muncul di dunia ini oleh karena dosa dan kecemaran. Kami berdoa pada pagi hari ini Tuhan. Umat-Mu yang masih bergumul untuk lepas dari ikatan belenggu dosa. Roh Tuhan ada pada mereka. Oleh sebab Engkau telah mengurapi mereka. Kekudusan menjadi bagian mereka. Dan mereka akan melihat begitu banyak masalah mereka selesai. Orang-orang yang menjauhkan diri dari kecemaran. Orang-orang yang menjauhkan diri dari berhala. Orang-orang yang menjauhkan diri dari penyesatan nabi-nabi bohong, nabi-nabi palsu. Orang-orang yang menjauhkan diri dari kecemaran roh najis. Mereka akan mengalami banyak sekali masalah mereka selesai dalam nama Tuhan. Yesus adalah jawaban. Ketika Yesus hadir di tengah mereka, kekudusan mentahirkan kenajisan mereka. Dan mereka menjadi lebih daripada pemenang. Kecemaran di dalam pola pikir. Kecemaran di dalam mempercayai dukun-dukun, okultisme. Mereka ditahirkan dalam nama Yesus dan mereka mengalami bagaimana persoalan mereka selesai dalam nama Tuhan. Segala sakit penyakit selesai di hadapan Tuhan. Segala ikatan belenggu dosa selesai di hadapan Tuhan. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari kecemaran akan menjadi orang-orang yang mengalami kemenangan. Orang-orang yang mengalami kecemaran di dalam hal keuangan, mereka akan mengalami kemenangan di dalam hal finansial dalam nama Yesus. Dan kami berdoa pada hari ini setiap orang yang setia mendengarkan firman Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Engkau berkemenangan, bahkan engkau mengalahkan roh mamon, ikatan-ikatan dunia ini. Ketika engkau memutuskan untuk bersih dalam hal keuangan, engkau akan melihat, engkau akan berkemenangan dalam hal finansial. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati dan menyembuhkan, Tuhan memulihkan keadaanmu, Tuhan akan membuat engkau berhasil dan beruntung. Apa saja yang engkau perbuat, dibuat Tuhan berhasil. Oleh karena engkau jadikan sumber hidup itu, yaitu Yesus Kristus Tuhan, Roh Kudus, menjadi Tuhan dan Raja dalam kehidupanmu. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you. Mari yang pertama kali join bersama dengan kami, silakan tekan tanda lonceng dan saudara akan menikmati berkat Tuhan setiap hari bersama kami. God bless you. Shalom.